Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita wa sayyidina wa maulana wa habibina wa khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga salawat kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i." Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah wanita-wanita yang baik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah jalanku, agamaku, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyukai ajaran agamaku, maka dia bukan termasuk golonganku. Berbicara tentang pernikahan dan rumah tangga, ini adalah bukan hanya sekedar adat, atau bukan hanya sekedar kebiasaan manusia dalam hidup, tapi berumah tangga itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berumah tangga itu salah satu sebab seseorang terhindar dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selain menjaga dari api neraka, menyelamatkan kita di dunia, pernikahan dan rumah tangga ini merupakan tolong-menolong yang baik untuk pembagian tugas dalam kehidupan dan untuk saling meringankan dalam beban kehidupan. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wal udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan kalian bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tidak diragukan, pernikahan adalah tolong-menolong dalam kebaikan, membagi tugas untuk meringankan kehidupan, tolong-menolong dalam menuju mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah pernikahan. Jika ada seorang yang menikah, memiliki rumah tangga, tapi kosong di rumah tangganya tujuan kepada Allah, atau dia tidak hadirkan di dalam tujuan pernikahannya untuk mendapatkan surga Allah, maka pernikahannya
tidak bisa menjadi ibadah? Bukankah kalau hanya untuk hubungan intim, hewan pun berhubungan intim? Kalau hanya untuk mendapatkan keturunan, hewan pun melakukan itu. Kita, makhluk yang mulia, tidak hanya melakukan itu dikarenakan hanya tabiat hewaniyah, tapi kita melakukan pernikahan itu karena ibadah kepada Allah. Ini harus dihadirkan di setiap hati orang beriman dalam pernikahannya. Apapun yang dia dapatkan dalam rumah tangga, maka dia akan mengerti ini adalah jalanku menuju Allah. Tetapi banyak orang yang tidak bisa menilai atau menghadirkan sebab-sebab agar tujuan rumah tangga diridhoi oleh Allah ini betul-betul tercapai dalam rumah tangganya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak hanya berkumpul di dunia saja dengan anak dan cucu kita, tapi Allah memberikan kepada kita amalan-amalan agar kita pun berkumpul dengan anak cucu kita di surga. Inilah cita-cita yang mulia, menyelamatkan keluarga, dunia dan akhirat. Itulah laki-laki yang bertanggung jawab. Ada beberapa poin di sini yang akan saya sebutkan agar kita bersama anak kita dan keluarga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus dipahami Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim syai'an min syai', kami tidak akan sia-siakan amalan mereka sedikit pun. Kullu mri'im bima kasaba rahin, semua orang tergadai dengan amalan mereka. Di dalam Al-Qur'an surat Tur ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita akan dikumpulkan dengan anak cucu kita di surga, bukan hanya di dunia, tapi ada satu catatan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman, orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka pun mengikuti keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Jika nanti seorang ayah memiliki iman yang baik, lalu dia dapat surga yang tinggi, lalu dia punya anak yang beriman tetapi tidak mendapatkan derajat setinggi ayahnya, maka nanti ayahnya akan memberikan syafaat kepada anaknya, ya Allah, dia anakku, kumpulkan aku bersamanya. Maka Allah angkat anak tadi bersama ayahnya dimasukkan dalam satu tempat. Begitu pula ketika seorang ayah beriman, lalu anak beriman, ternyata anak ini dididik dengan agama yang benar sehingga dia mendapatkan iman yang baik, lalu di surga anak ini lebih tinggi daripada ayahnya derajatnya. Maka anaknya pun mengatakan, ya Allah, itu ayahku, kumpulkan aku bersama ayahku. Ditariklah ayahnya bersama dia berkumpul di surga. Siapa yang Allah berikan ini? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman, orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti keimanan. Allah kumpulkan mereka di surga. Maka iman di dalam rumah tangga kita ini sesuatu yang tidak bisa diganggu. Ini sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Ini sesuatu yang menjadi prinsipil dalam rumah tangga. Tidak boleh ada perbedaan iman dalam rumah tangga. Kalau seandainya dia katakan biar kami berbeda iman, yang penting kami saling mencintai, kau akan saling mencintai di dunia, tapi nanti di akhirat ketika kalian beda beriman, Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang berbeda keimanan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Dalam surat Zukhruf ayat 67 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai,
Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, sebagian mereka menjadi musuh dari sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ketika dia beda iman di dunia, walaupun dia saling mencintai di dunia, di akhirat nanti dia saling memusuhi. Aku bukan pasangannya, dia menjerumuskan aku, dia menggoda aku, saling menuduh bahwasannya dia telah menjerumuskan aku. Sampai akhirnya mereka mengatakan, ya Allah, kami telah disesatkan oleh syaitan. Yang tadinya mereka saling mencintai, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, mereka jadi musuh. Akhirnya kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum. Kata syaitan, ketika mereka saling menyalahkan, saling menyalahkan antara pasangannya, saling menyalahkan antara orang-orang dia cintai karena beda keimanan, sampai mereka menyalahkan syaitan. Syaitan menjawab, jangan salahkan aku. Talumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrikhikum, aku enggak pernah maksa kalian, kalian mengikuti aku, kata syaitan. Ketika itu nadamah, penyesalan yang tidak akan ada artinya. Ketika keimanan yang menggabungkan sebuah rumah tangga dan kecintaan, Allah gabungkan dunia dan akhirat. Tapi ketika berbeda keimanan, walaupun di dunia mereka saling mencintai, di akhirat Allah pastikan mereka akan saling bermusuhan. Maka itu rumah tangga harus dibangun di atas iman. Yang lain, masalah harta, masalah warisan, masalah dunia, boleh kita bertoleransi. Boleh kita saling mengalah karena itu cuma masalah dunia, perut dan di bawah perut. Tapi masalah akhirat, masalah keimanan, masalah antara kita dengan Allah, itu tidak ada toleransi. Karena berhubungan dengan kehidupan yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada orang-orang beriman agar mereka orang-orang beriman membangun rumah tangga di atas keimanan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada siksa kubur, beriman kepada hari kebangkitan, beriman dengan yang gaib. Ajarkan keluarga kita tentang keimanan, dan keimanan ini harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua, agar rumah tangga kita dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bersama anak dan istri kita, wasiatkan anak cucu kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah melakukan kesyirikan di rumah kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian mempersaksikan ketika Yakub datang kepada dia kematian? Lalu Yakub berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, atau dia katakan, ketika Yakub berkata kepada anaknya, ya bani, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak cucuku, apa yang kalian sembah nanti setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Maka anak-anaknya mengatakan, wahai ayah, kami akan beribadah kepada Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang satu, dan kami akan muslim, berserah diri kepada dia. Ini wasiat Yakub kepada anak-anaknya ketika ingin meninggal. Ketika dia meninggal, dia wasiatkan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya beribadah kepada Allah. Jangan sekutukan Allah. Maka Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya dan menasihati anaknya, ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kesyirikan yang sangat besar. Jikalau dalam satu keluarga, walaupun mereka saling mencintai, mempunyai kekerabatan yang dekat, tetapi yang satu melakukan kesyirikan dan tidak beriman kepada Allah, dan yang satu lagi beriman kepada Allah, maka tetap Allah akan masukkan salah satunya yang kufur kepada Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tentang Abu Talib. Abu Talib itu pamannya Rasulullah, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang membela Rasulullah. Bahkan apapun yang ada pada Rasulullah, dia menjadi orang yang paling depan untuk membela Rasulullah. Tapi ketika datang kematian kepada Abu Talib, Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah.
Kalimatun uhaju laka biha indallah. Kalimat ini akan kugunakan membela engkau nanti di hadapan Allah. Pamannya Abu Thalib, ponakannya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Abu Thalib membela Rasulullah jiwa dan raga. Fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Tapi dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Famata 'alal kufur. Dalam riwayat Bukhari dikatakan dia mati dalam kekufuran. Maka Abu Thalib tetap dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Rasulullah SAW, dia cuma diringankan dari neraka, tidak bisa dikeluarkan dari neraka. Sampai ada sebuah riwayat dikatakan Rasulullah memberikan syafaat kepada Abu Thalib, diringankannya hukuman di neraka, dan hukuman yang paling ringan bagi beliau adalah digunakannya terompah dan sendal yang digunakan di kakinya, dan terompah sendal itu panasnya sampai melepuh ke ubun-ubun kepalanya, dan itu paling ringan bagi Abu Thalib. Pamannya Rasulullah, ponakannya adalah orang yang paling dekat dengan Allah, tapi nggak bisa membela pamannya. Bagaimana lagi kalau orang-orang selain Rasulullah? Maka kesyirikan itu tidak boleh ditoleransi dalam rumah tangga kita. Harus dibangun di atas tauhid, beribadah kepada Allah. Jangan kita katakan aman, Ustadz, saya aman, keluarga saya aman dari kesyirikan. Tidak. Kita harus tetap berhati-hati, berdoa, belajar, dan menjaga diri kita dan keluarga kita dari kesalahan ini. Apakah kita merasa aman sementara Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pernah mematahkan patung-patung, dia pernah mencari Tuhan, dia pernah melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, dia katakan mana Tuhanku, sampai dia mendapatkan bahwasannya la ilaha illallah. Akhirnya dia patahkan patung-patung, kokohnya ketauhidan dan iman dalam diri dia. Apa yang dia katakan? Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku keturunanku beribadah kepada patung. Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Kata Rasulullah SAW, yang perkara yang paling kucemaskan dan kutakutkan terhadap kalian adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Ini yang kedua. Kalau kita ingin berkumpul dengan keluarga kita di surga, maka perhatikan jangan sampai tercampur dalam rumah tangga kita sesuatu yang merusak tauhid kita. Yang ketiga yang terpenting, dan ini termasuk perkara yang sangat dasar, harus ada dalam rumah tangga muslim yang ingin berjumpa dengan anak dan cucunya di surga, yaitu tegakkanlah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan teruslah sabar untuk menegakkan salat. Allah katakan wastabir. Wastabir itu asal kalimat dari sabar. Padahal bisa dikatakan wasbir. Wasbir artinya sabarlah. Tapi Allah katakan wastabir, artinya sabarmu perlu bertambah. Sabarmu terus harus ada untuk mengingatkan keluarga dan anak-anak kita mendirikan salat. Salat bukan perkara yang ringan. Salat bukan perkara siapa yang mau silahkan, siapa yang tidak mau tidak apa-apa, bukan. Salat ini rukun Islam. Rukun itu pondasi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, nanti di yaumul qiyamah amalan yang pertama kali akan dihisap adalah salat. Kalau salatnya diterima, Allah terima seluruh amalnya. Kalau salatnya tidak diterima seluruh amalnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainas syirik wal kufur as-salat. Kata Rasulullah SAW, pembeda antara kami dan orang-orang kufur dan orang syirik adalah salat. Salat merupakan rukun Islam yang penting. Maka itu seorang ayah bertanggung jawab untuk memperhatikan salat anak-anaknya, memperhatikan salat istrinya, memperhatikan salat untuk dirinya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam sebuah hadis, murru auladakum bis salat wa huwa ibnu sab'as sinin fadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu asyar. Kata Rasulullah SAW, perintahkanlah anakmu untuk salat, dia umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun dia belum mau salat juga, fadribuhum 'alaiha wa farriqu bainahum fil madaji.
pukullah dia dan pisahkan dia di tempat tidur. Apakah anak umur 10 tahun berdosa untuk meninggalkan sholat? Tidak. Dia belum balik. Tapi kenapa Rasulullah SAW menegaskan pukul dia kalau dia tidak mengerjakan sholat? Bukan karena Rasulullah keras dan kasar, tapi karena pentingnya perkara sholat di tengah kaum muslimin. Karena itu rukun Islam dan itu dasar daripada dasar-dasar Islam. Tegakkan sholat di diri kita, di keluarga kita, di anak kita. Ketika kita menelantarkan sholat, maka jangan salahkan ketika Allah menelantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak baik. Karena kita menjauhkan dan tidak mempedulikan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya ketakwaan adalah jalan keselamatan kita. 3 poin yang kita sebutkan tadi agar menyebabkan kita berkumpul dengan anak dan orang-orang kita cintai di surga. Saya akan tambahkan 1 poin. Yang poin ini pelengkap dan merupakan poin yang penting, yaitu ajari mereka ilmu agama. Ketika kita bilang mereka harus beriman, mereka nggak tahu apa itu iman. Ketika kita bilang mereka jangan melakukan kesyirikan, mereka nggak tahu apa itu kesyirikan. Ketika mereka kita katakan sholat, mereka pun nggak tahu sholat yang benar. Maka harus kita membekali mereka dengan ilmu agama. Kita wajib menjaga kesehatan anak kita. Kita wajib memberikan mereka makan. Kita wajib memberikan mereka pendidikan. Maka wajib bagi kita juga mengajari mereka ilmu agama dan membekali mereka ilmu agama. Kalau ada orang tua dan ayah tidak membekali anaknya dengan ilmu agama yang benar, maka dia tidak bertanggung jawab terhadap agama anaknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kalau kita mengajari, memfasilitasi, mendorong anak dan istri kita belajar ilmu agama, berarti kita memudahkan dia masuk ke dalam surga. Sebagian orang tua khawatir kalau anak-anaknya tidak punya keahlian di dunia sehingga nanti menjadi anak-anak yang tidak bekerja. Itu kekhawatiran yang wajar, itu adalah manusiawi. Tetapi yang salah ketika dia tidak khawatir anaknya tidak punya ilmu agama, padahal tidak memiliki ilmu agama, celaka di akhirat dia. Dia takut anak celaka di dunia, tapi dia tidak takut anak celaka di akhirat. Ini yang salah. Maka harus bekali anak kita ilmu agama. Betapa banyak sekarang anak-anak yang tidak bisa mengaji, seolah-olah mengaji sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya abah, ya bapak, kalau anakmu nggak bisa mengaji, siapa yang akan memberikan bacaan Al-Quran yang baik untuk dirimu? Siapa yang akan mengangkat derajatmu ketika kau sudah menjadi tanah? Siapa yang akan mendoakan kamu sehingga engkau lepas dari siksa neraka dan siksa kubur? Apakah ijazah dia akan menyelamatkanmu? Ijazah dia teknik, ijazah dia komputer? Ijazah-ijazah dunia dia mungkin akan membahagiakanmu di dunia, tapi ilmu agama dia akan menyelamatkan engkau di akhirat. Jangan bengkalaikan dan jangan remehkan belajar agama untuk anak-anak kita. Silahkan dia menjadi dokter tapi punya ilmu agama. Silahkan dia menjadi insinyur tapi punya agama yang benar. Silahkan dia menjadi orang intelektual yang hebat tapi bekali ilmu agama. Ketika tidak dibekali ilmu agama, jangan salahkan dia bersikap jelek kepada dirimu, karena dia tidak tahu bahwasannya di dalam agama itu harus bakti kepada orang tua. Tapi ketika kau modali mereka dengan ilmu agama, dia akan berbakti padamu, dia akan menghormatimu, dia akan menjagamu masa tuamu, dia akan berbuat baik padamu karena dia tahu Tuhannya memerintahkan itu. Bekali diri kita, bekali anak kita, bekali istri kita dengan ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini menjadi sebuah amalan bagi kita. Semoga kita dikumpulkan bersama anak istri kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan anak yang soleh, istri yang solehah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la